Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Andra Alfiliza Putri akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu tentang model perubahan struktural. Nah, model ini berfokus pada mekanisme yang diterapkan di negara-negara terbelakang atau dapat kita sebut sebagai negara-negara berkembang atau negara-negara yang sedang berkembang untuk mengubah struktur perekonomian domestik mereka dari yang mulanya sangat menekankan pada pertanian subsisten tradisional menjadi perekonomian yang lebih modern, yang lebih berorientasi perkotaan serta industri manufaktur dan jasa yang lebih beragam. Nah, teori ini pertama kali dibangun oleh Lewis dan dikenal sebagai model dua sektor, di mana model pembangunan ini berfokus tentang transformasi struktural. Nah, Lewis melihat secara empiris bahwa di setiap negara itu memiliki dua macam perekonomian. Yang pertama adalah perekonomian tradisional, mana perekonomian tradisional ini dapat dilihat dari sektor pertaniannya atau agriculture sector. Yang kedua yaitu perekonomian modern, di mana perekonomian modern ini dapat dilihat dari sektor industrinya. Nah, ini adalah beberapa asumsi yang digunakan dalam model dua sektor Lewis. Namun asumsi ini akan kita jelaskan dengan menggunakan kurva. Nah, ini adalah kurva dari model Lewis tentang pertumbuhan sektor modern dalam perekonomian dua sektor dengan surplus tenaga kerja. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Lewis ini membagi perekonomian ke dalam dua sektor. Yang pertama adalah sektor tradisional atau agriculture sector, di mana untuk kurvanya sendiri itu berada pada bagian sisi sebelah kanan, sedangkan untuk sektor yang kedua adalah industrial sector, yang berada pada sisi sebelah kiri. Nah, untuk asumsi Lewis yang pertama, yaitu Lewis mengasumsikan bahwa di sektor tradisional ini adanya kelebihan tenaga kerja, sehingga akan membuat MPL-nya menjadi nol. Nah, jika kita lihat pada kurva di sektor tradisional, satuan dari quantity of labor-nya adalah dalam bentuk millions atau jutaan, sehingga adanya tenaga kerja yang tidak terbatas di sektor tradisional ini, atau unlimited. Sedangkan jika kita bandingkan dengan sektor modern, maka satuan dari quantity of labor-nya adalah dalam bentuk thousand atau ribuan. Keadaannya tenaga kerja yang terbatas untuk sektor modern ini. Nah, jika kita beralih ke sektor tradisional, yaitu pada kurva fungsi produksinya, itu pada suatu titik, yaitu pada titik puncak, pada titik LA dan TPA, itu tambahan dari tenaga kerja ini tidak akan meningkatkan output atau tidak akan meningkatkan produksi, sehingga total produksinya akan konstan dan kurvanya akan menjadi flat. Nah, di sini kita dapat melihat slope dari produksi rata-ratanya, atau biasa dikenal dengan average productivity of labor. Jadi, jika kita bandingkan atau jika kita bagi total produksi ini dibagi dengan jumlah tenaga kerja, maka kita akan mendapatkan average productivity of labor atau produksi rata-rata. Nah, produksi rata-rata atau average productivity of labor ini di dalam sektor tradisional juga merupakan average wage for labor in the agriculture sector, atau produksi rata-rata juga merupakan upah rata-rata bagi tenaga kerja di sektor tradisional. Nah, lalu jika kita turunkan kurva fungsi produksi ini menjadi kurva MPL, maka titik MPL-nya akan berada di sini. MPL ini akan bersentuhan dengan x-axis-nya, sehingga MPL adalah 0. Lalu, nah kita bisa melihat titik LA di sini, itu setelah titik LA, maka tambahan dari tenaga kerja itu akan menjadikannya surplus labor, atau kelebihan tenaga kerja di sektor tradisional. Nah, jika kita tarik lurus garis ini, tepatnya pada titik ini adalah upah rata-rata bagi tenaga kerja di sektor tradisional, yang juga merupakan average productivity of labor. Lalu,
Untuk asumsi Lewis yang kedua, yaitu pada sektor modern, produktivitasnya lebih tinggi. Jika kita lihat pada kurva fungsi produksi di sektor modern, maka tambahan dari sektor tenaga kerja itu akan meningkatkan total produksi, sehingga produktivitasnya lebih tinggi atau meningkat. Nah, namun peningkatan dari total produksi ini sifatnya adalah the law of diminishing of return. Artinya, ketika input yang kita miliki kelebihan kapasitas produksi, maka return akan semakin turun. Nah, jadi apabila suatu perusahaan menambah tenaga kerjanya secara terus-menerus, justru tingkat produksinya bukan semakin tinggi, namun akan berkata sebaliknya. Tingkat produksi justru akan semakin menurun, sehingga produktivitasnya bakal tidak maksimal. Nah, untuk asumsi Lewis yang ketiga, yaitu tingkat upah di sektor modern adalah konstan dan lebih besar daripada upah rata-rata di sektor tradisional. Nah, jika kita melihat tingkat upah di sektor tradisional itu adalah sebesar WA. Dan jika kita tarik lurus, ini adalah tingkat upah untuk pekerja di sektor tradisional. Dan untuk upah di sektor modern itu adalah sebesar WM. Jadi upahnya lebih besar daripada sektor tradisional. Namun upah di sektor modern ini diasumsikan adalah konstan, sehingga kurvanya akan berbentuk horizontal atau elastis sempurna. Kurva upah ini juga sebagai kurva dari penawaran atau kurva supply bagi sektor modern. Nah, di sini kita melihat bahwa dengan tingkat upah sebesar WM adalah konstan, maka setiap total produksi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja, maka itu akan dibayar sama pada tingkat upah sebesar WM. Nah, untuk asumsi Lewis yang keempat adalah perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja sebagai perluasan output di sektor modern. Nah, jadi jika kita lihat di sektor tradisional, tenaga kerja yang berlebih ini akan melihat bahwa di sektor modern itu tenaga kerjanya masih relatif sedikit, sedangkan upah yang diberikan itu lebih besar daripada upah yang diterima tenaga kerja di sektor tradisional, sehingga mereka tertarik untuk bekerja di sektor modern. Nah, akhirnya adanya transformasi tenaga kerja atau perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern, atau sebutannya adalah migrasi tenaga kerja dari sektor tradisional yang sangat banyak ke sektor modern. Nah, di sektor modern ini tidak sepenuhnya atau tidak seluruhnya tenaga kerja tersebut dapat diserap oleh sektor modern karena adanya batasan tadi. Baik, jika kita beralih ke sektor modern, maka kurva fungsi produksi ini, jika kita turunkan ke dalam kurva MPL-nya, maka akan berbentuk seperti ini. Nah, kurva MPL juga di sektor modern ini juga sebagai kurva permintaan. Nah, di sini pada titik ini atau pada titik F ini adalah profit maksimal. Profit maksimal ini akan dapat tercapai pada saat kurva demand atau kurva permintaan berpotongan dengan kurva supply atau kurva penawaran. Nah, persegi ini adalah total cost yang dibayarkan oleh sektor modern. Lalu kita juga dapat melihat total revenue atau pendapatan keuntungan yang didapatkan akan berada setelah garis SL. Setelah garis SL ini adalah total revenue yang didapatkan oleh sektor modern. Itu sebesar segitiga sampai pada titik F. Nah, sesuai dengan asumsi yang kelima, yaitu investasi ada karena profit atau keuntungan yang didapat itu melebihi upah. Dengan asumsi profit tersebut akan diinvestasikan kembali seluruhnya atau sepenuhnya. Nah, ini adalah profit yang didapatkan di sektor modern. Namun, profit ini bukan untuk dihabiskan, namun akan diinvestasikan kembali. Profit ini
Profit yang didapatkan ini akan investasikan kembali oleh pemilik modal untuk menambah atau meningkatkan modalnya. Modal tersebut dapat berupa kapital. Nah, dengan meningkatkan kapital, maka produksi juga akan meningkat. Sehingga menurut asumsi yang keenam, bahwa laju perluasan ditentukan oleh tingkat investasi dan akumulasi modal di sektor modern. Nah, terlihat bahwa profit ini jika diinvestasikan ke dalam bentuk kapital, maka akan bertambah dari KM1 menjadi KM2, sehingga tingkat produksinya juga akan meningkat. Nah, jika sama seperti hal tadi, jika kita turunkan untuk L2 ini ke dalam bentuk kurva MPL-nya, maka dia akan mendapatkan keuntungan atau profit sebesar segitiga yang lebih besar ini, sampai ke titik G. Nah, begitu seterusnya sampai semua surplus tenaga kerja di sektor tradisional itu dapat diserap habis. Nah, ada beberapa kritik terhadap model Lewis ini, yaitu 3 asumsi yang digunakan tidak cocok dengan kondisi negara yang sedang berkembang. Yang pertama, Lewis mengasumsikan bahwa tingkat perpindahan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja itu sebanding dengan akumulasi kapital. Namun nyatanya, untuk sektor-sektor modern justru lebih banyak mengakumulasikan kapitalnya dalam bentuk padat modal, bukan padat karya atau tenaga kerja. Jadi modal yang mereka dapatkan itu akan lebih banyak diinvestasikan kembali dalam bentuk peningkatan teknologi atau mesin-mesin yang canggih agar mendapatkan output yang lebih banyak dan berkualitas, bukan dengan cara menambah atau merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yaitu bisa saja pemilik modal itu bukan warga negaranya sendiri, melainkan warga negara asing. Jadi adanya pelarian modal ke luar negeri. Nah, untuk kritik yang kedua yaitu Lewis mengasumsikan bahwa di pedesaan terjadinya kelebihan tenaga kerja, dan sedangkan untuk perkotaan adalah full employment. Namun, nyatanya di sini adalah pengangguran di perkotaan itu cukup besar daripada di pedesaan. Karena di sektor modern, mereka lebih mengutamakan tenaga kerja yang memiliki skill atau kemampuan dan alasan lainnya adalah adanya keterbatasan dalam jumlah tenaga kerja yang mereka butuhkan. Nah, sedikitnya surplus tenaga kerja di pedesaan itu karena mungkin banyak dari golongan muda itu tidak mau lagi bekerja sebagai petani. Mereka lebih menginginkan untuk bekerja atau mencari pekerjaan yang lebih baik di perkotaan. Yang ketiga adalah Lewis mengasumsikan bahwa pasar tenaga kerja kompetitif di sektor modern, sehingga upah real perkotaan adalah konstan, sampai surplus tenaga kerja habis terpakai. Namun nyatanya di sini adalah upah di perkotaan itu justru meningkat tajam, baik secara absolut maupun relatif. Nah, penggambaran ini adalah konsep awal dari proses pembangunan, yang merupakan interaksi perubahan sektoral. Nah, dengan kritik-kritik tersebut, maka perlu adanya modifikasi terhadap asumsi-asumsi dan analisis dari Lewis ini. Nah, ini adalah salah satu model Lewis yang dimodifikasikannya. Di sini terjadinya labor saving. Nah, pada kurva ini yaitu permintaan tenaga kerja antara D1 dan D2 itu saling bersilangan atau berpotongan pada tingkat upah sebesar WM. Nah, ketika jumlah permintaan di D2 dan upah yang ada hanya sebesar WM, maka kurva D2 ini harus menyesuaikan dengan tingkat upah yang sama sebesar kurva penawaran D1. Jadi, kurvanya akan jadi kurva D2 ini karena menyesuaikan dengan D1, maka kurvanya akan terlihat lebih curam. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Dan saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.